warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry. Saya dari SD Negeri 46 Sungai Raya. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat yang berjudul Bukit Kelam. Menurut cerita yang beredar dari masyarakat Sintang, dahulu kala hiduplah seorang pemuda di sekitaran Sungai Kapuas. Pemuda tersebut memiliki kesaktian yang tinggi dan bernama Bujang Beji. Memiliki sifat yang pedengki, iri hati, dan juga sombong. Sedangkan di seberang sungai yang tak jauh dari keberadaan Sungai Kapuas, yaitu Sungai Melawi, hiduplah seorang yang bernama Tumanggung Marubai. Bujang Beji dan Tumanggung Marubai memiliki sifat yang bertolak belakang. Suatu hari, seperti biasanya, Bujang Beji melakukan kegiatannya mencari ikan di Sungai Kapuas. Begitu juga dengan Tumanggung Marubai di aliran Sungai Melawi. Kebiasaan itu seringkali dilakukan oleh dua orang pemuda tersebut. Namun, pada suatu hari, Bujang Beji merasa tangkapan ikannya semakin hari semakin berkurang. Lain halnya dengan Tumanggung Marubai yang mendapatkan hasil tangkapan ikan yang cukup banyak. Bujang Beji yang melihat hasil tangkapannya yang sangat sedikit merasa iri melihat hasil tangkapan Tumanggung Marubai yang begitu banyak dan besar-besar. Dengan rasa kedengkian di dalam hati, Bujang Beji pun berniat mengalahkan Tumanggung Marubai. Bujang Beji berinisiatif untuk menangkap ikan dengan menggunakan racun. Ikan yang terkena racun pun menggelepar dan timbul di permukaan Sungai Kapuas. Dengan cara tersebut, Bujang Beji pun mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak, hingga mengalahkan hasil tangkapan Tumanggung Marubai. Namun, ikan-ikan yang berada di Sungai Kapuas pun menyusut dengan pesat akibat racun tersebut. Dengan rasa dengki di dalam hati, Bujang Beji pun semakin iri melihat Tumanggung Marubai membawa hasil tangkapan ikan yang tetap banyak. Bujang Beji yang merasa amarahnya telah memuncak-muncak memiliki niat jahat. Bujang Beji berencana untuk mengeringkan aliran Sungai Melawi agar Tumanggung Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktian yang tinggi, Bujang Beji pun membelah puncak Bukit Batu. Setelah ia berhasil mendapatkan puncak bukit tersebut, Bujang Beji pun membawa puncak tersebut dengan cara dipikulnya. Tanpa disadari Bujang Beji, dalam perjalanannya membawa puncak Bukit Batu tersebut, muncullah seorang bidadari di hadapan Bujang Beji. Sang bidadari pun marah terhadap Bujang Beji yang seenaknya memotong puncak Bukit Batu Nangasilan tersebut. Bidadari yang sangat marah pun mengirimkan sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tak mengira akan hal itu pun terkejut dan menyebabkan batu yang dipikulnya tersebut terjatuh. Lalu dia pun mengambil batu yang telah jatuh tersebut, namun tak mampu diangkat olehnya. Bagian dari batu tersebut ternyata tertancap dengan sangat dalam ke dalam tanah. Bujang Beji yang merasa rencana jahatnya itu gagal pun bersiap-siap untuk menuntut balas kepada bidadari tadi.
Dia sengaja menancapkan pohon kumpang mambu. Dalam sekejap mata, pohon itu pun tumbuh hingga mencapai langit. Sebelum memanjat pohon tersebut, ia memberi sesaji kepada hewan-hewan yang berada di hutan agar tidak mengganggu rencananya tersebut. Namun, Bujang Beci lupa untuk memberi sesaji untuk hewan rayap dan beruang. Tanpa menunggu lama, rayap dan beruang itu pun langsung menggerogoti pohon kumpang mambu tersebut. Para rayap tersebut menyusul dengan pasukannya. Sementara Bujang Beji yang hampir mencapai langit tiba-tiba merasa pohon itu bergetar. Tatkala pohon kumpang mambu itu pun roboh seketika akibat rayap dan beruang. Bujang Beji pun terjatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah rencana Bujang Beji untuk menutup aliran sungai Melawi dan membalas perbuatan bidadari. Sedangkan puncak Bukit Batu Nangasilat yang dibawa oleh Bujang Beji dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam sekarang telah menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat di sekitar dan orang dari luar daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.